Selamat pagi semuanya. Apakah kabar kalian hari ini baik? Puji Tuhan. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian, cara duduk, dan juga cara berpakaian kalian. Karena itu merupakan keharusan yang harus kita lakukan sebagai anak murid yang baik dan membentuk karakteristik individu setiap orang. Nah, Ibu mulai absen ya. Pak, hadir semua. Oh, terima kasih buat ketua kelas. Jadi Ibu gak perlu absen, jadi Ibu kasih hadir semua. Anak-anak, hari ini juga ada yang tahu materi kita pada pagi hari ini? Minggu kemarin, di mata pelajaran kemarin, Ibu pernah mengingatkan kalian bahwa hari ini kita akan mempelajari materi tentang, ada yang ingat? Nah, silakan Sarah. Perkembangan teknologi. Iya benar. Hari ini kita akan mempelajari materi perkembangan teknologi produksi pangan. Itu adalah subnamanya. Anak-anak, ada yang tahu itu apa perkembangan teknologi? Perkembangan teknologi itu apa ya? Benar, jenis HP, laptop, terus peralatan yang berkaitan dengan otomatis seperti listrik, cara masak nasi, semuanya serba menggunakan perkembangan teknologi. Nah, tapi hari ini kita lebih berpusat kepada perkembangan teknologi produksi pangan dan juga karakteristik individu. Lebih tepatnya pada hari ini kita akan membahas tentang produksi pangan dan juga karakteristik setiap individu masing-masing. Ada yang tahu seperti apa karakteristik individu masing-masing? Belum tahu ya? Nah, untuk itu mari kita mulai. Nah, hari ini Ibu akan menceritakan sebuah pertemanan 3 orang, Lanu, Dayu, dan Siti. Ini merupakan cerita tentang keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Lani, Dayu, dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam berenang. Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Ya.
buah-buahan. Ada yang tahu ini produksi pangan ya. Ini lengkap. Ada buah-buahan, sayuran, lauk-pauk, dan juga makanan. Misalnya Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah jambu. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Jenis makanan yang dimakan saat sarapan pada setiap orang juga dapat berbeda-beda ya. Ada yang terbiasa makan nasi saat sarapan, ada yang makan nasi, ada yang sarapan menggunakan cuma roti tawar atau roti gebeng, ada juga sarapan hanya minum teh hangat. Kebiasaan yang berbeda-beda pada setiap individu merupakan bagian dari keberagaman karakteristik individu. Anak-anak, makanan apa yang paling kalian sukai? Pasti ada ya makanan yang paling kalian sukai. Misalnya saya suka makan ayam goreng mah. Aku lebih suka makan ayam gitu kan. Ada juga aku lebih suka makan cake, aku juga lebih suka makan banyak makanan. Nah, anak-anak, salah satu keunikan negara kita Indonesia, yang tahu? Benar, keanekaragaman suku yang paling hidup dengan rukun. Orang Padang di Sumatera Barat dan terlihat berbeda dengan saudara kita yang ada di Papua. Apa perbedaan mereka? Benar, ciri fisik kayak warna kulit yang berbeda-beda. Kalau saudara kita yang di Papua warnanya hitam, sedangkan orang Padang yang di Sumatera Barat memiliki kulit yang putih. Keduanya memiliki karakteristik tersendiri. Inilah yang dinamakan yang disebut dengan karakteristik individu. Namun perbedaan ini juga hanya terletak fisik, bukan hanya terletak pada fisik kita juga. Namun ada juga keragaman karakteristik individu lainnya. Walaupun kita berbeda, tapi kita tetap bersaudara, sama-sama orang Indonesia. Kali ini kita akan coba mempelajari keberagaman karakteristik individu. Dengan belajar ini, pengetahuan akan semakin bertambah dan tentu saja bisa membantu kamu ketika belajar dan saat menjawab soal-soal ujian. Dibaca sampai habis ya, biar ilmunya kamu pahami dengan baik. Pengertian keberagaman karakteristik individu. Kita sebagai atau seorang individu memiliki sifat atau karakteristik yang berbeda-beda. Ini bisa dilihat secara kasat mata, secara fisik maupun secara sifat. Coba saja lihat orang-orang yang ada di sekitar kamu, tentu akan sangat berbeda-beda dengan kamu, bukan? Mungkin bisa dari warna kulit, bentuk rambut, bahkan perbedaan hobi. Inilah yang disebut dengan keberagaman karakteristik individu. Perbedaan ini dapat dijadikan suatu langkah untuk saling menerima dan menghargai satu sama lain.
Dengan saling menerima perbedaan, maka kita akan bisa hidup dengan rukun dan juga saling membantu. Keberagaman individu di lingkungan sekitar kamu. Seperti yang kita ketahui, keberagaman karakteristik individu bisa berbentuk apa saja. Nah, di bawah ini ada beberapa bentuk karakteristik individu yang bisa kamu temui di lingkungan sekitar kamu dan juga ada manfaatnya. Yang pertama, jenis kelamin. Nah, di sini ibu ya, ada foto anak laki-laki dan juga anak perempuan. Dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata karakteristik jenis kelamin itu ada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Anak laki-laki lebih sehat dan anak perempuan bisa dikatakan lebih cantik ya, karena itu merupakan kalau misalnya bisa dikatakan laki-laki itu artinya punggung ya, orang yang menghidupi, yang lebih berjasa atau punya kekuatan yang lebih besar ketimbang ketimbang perempuan. Yang kedua itu adalah suku. Suku adalah, yang tahu gambar ini apa? Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda tapi tetap satu. Dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata budaya suatu negara yang ada di lingkungan kita bisa mempelajari budaya-budaya yang ada di wawasan kita tentang Nusantara itu makin bertambah. Selain itu kita dapat belajar memahami dan mengetahui karakteristik ras dan suku. Yang kedua itu adalah, yang ketiga, pengetahuan, kecerdasan atau kecerdasan yang setiap kita miliki itu berbeda-beda. Ada yang pintar, ada yang cerdas, ada yang rajin belajar, ada yang susah untuk belajar, ada yang kemampuannya di bidang olahraga, ada yang kemampuannya di bidang fisik seperti pramuka, lebih bisa difokuskan. Kecerdasan setiap orang itu berbeda-beda dan tidak hanya satu, dan kita juga tidak bisa memaksa orang lain untuk ikut dengan kita dan harus, misalnya kamu harus bisa matematika gitu, itu nggak bisa, sesuai dengan basis karakteristik individu masing-masing. Yang selanjutnya adalah keyakinan dan agama. Keyakinan dan agama itu adalah menganut kepercayaan kita masing-masing. Ada yang agama Kristen, Protestan, ada yang Kristen Katolik, ada yang Hindu, Buddha, Muslim, dan Konghucu. Ini merupakan kepercayaan masing-masing. Setiap orang itu mempunyai keyakinan yang berbeda-beda, tanpa membeda-bedakan keyakinan atau agama yang dianut dengan tetangga kita.
itu merupakan sebuah karakteristik individu masing-masing dan kepercayaan kita masing-masing. Misalnya tadi kan, pada saat kita berdoa, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, di situ kita menghargai teman kita yang memiliki keyakinan dan kepercayaan yang berbeda dengan kita. Nah, yang selanjutnya adalah hobi. Sini Ibu menampilkan sebuah gambar tentang ini anak laki-laki, ya misalnya anak laki-laki hobinya main musik, ada juga hobinya main catur, ada juga hobinya traveling, dan yang satu hobinya ini sejenis kayak musik ya, sejenis menyulam. Sini merupakan hobi. Setiap karakteristik kita itu berbeda-beda juga. Setiap individu mempunyai hobi. Ada yang hobi olahraga, musik, ada juga hobinya yang malas gerak, ada yang hobinya belajar, ada yang hobinya membaca buku, ada hobinya yang suka dandan, dan itu merupakan karakteristik individu yang berbeda-beda. Yang selanjutnya adalah umur. Nah, di sini Ibu menampilkan sebuah gambar yang ada anak kecil, bayi, kakek-kakek, nenek-nenek, ada juga anak kecil, anak remaja. Yang ini merupakan faktor umur. Keberagaman usia bisa menumbuhkan rasa saling menyayangi dan menghormati. Yang lebih tua akan menyayangi serta membimbing yang lebih muda, dan yang muda akan berusaha menghormati yang lebih tua. Selanjutnya adalah kepribadian. Siapa di sini yang tahu tentang gambar ini? Ini gambar ada yang duduknya elegan, ada yang duduknya kesana kemari, ada yang duduknya yang diam, ada duduknya yang fashion, ada duduknya yang anggun, dan ada yang duduknya santai, ada yang kalim. Ini merupakan kepribadian menciptakan rukun satu sama lain. Kita bisa mengetahui sifat-sifat atau karakteristik dari orang. Kita juga bisa mengatur sikap apabila berjumpa dengan orang-orang tertentu. Selanjutnya, anak-anak, hari ini juga Ibu ingin memberikan tugas tentang produksi pangan sesuai dengan tema kita, yaitu perkembangan teknologi produksi pangan. Ibu ingin kalian berdiskusi dengan teman sekelas dan boleh juga guru, yaitu mengenai makanan yang paling disukai agar dapat membantu dalam daftar keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya makanan kesukaan dari setiap orang itu pasti beragam. Siswa menuliskan hasilnya dalam tabel dan mengamati apakah dapat keberagaman dalam jenis makanan yang paling disukai. Setelah melakukan wawancara, siswa kalian berdiskusi dengan teman sikap yang harus diambil jika menghadapi orang yang memiliki kesukaan berbeda. Setelah itu kalian akan juga menyampaikan hasil diskusi bersama-sama secara bergantian di depan kelas ya. Nah, setelah itu kalian juga menyimpulkan hasil dari
diskusi dengan bimbingan guru. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang ya. Nah, anak sini terima kasih buat Lana. Makanan yang disukai adalah ayam goreng. Kelihatan ya? Sedangkan Dana menyukai tempe goreng. Yudi menyukai tumis tahu. Sedangkan Nani menyukai sosis kecap. Dan Dino lebih suka dengan soto sapi. Nah, anak-anak, kesimpulan di atas bisa kita bisa disimpulkan bahwa makanan Lana, Dana, Yudi, Nani, Dino memiliki beragam atau bermacam-macam, dan mereka juga memiliki perbedaan makanan. Jadi kesimpulannya adalah mereka bersama-sama rukun, meskipun makanan kesukaan mereka berbeda-beda, tetapi mereka tetap satu. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah setiap orang memiliki makanan yang disukai, dan serta dengan pilihan aneka yang berbeda-beda, tapi tetap rukun dan saudara-saudara kita tetap satu. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita refleksikan perwakilan satu orang untuk refleksi yang kegiatan yang sudah kita lakukan sepanjang hari ini. Ya, jadi kita Nono benar banyak ya. Setiap orang memiliki keinginan atau makanan kesukaan yang berbeda-beda, tapi tetap satu, meskipun mereka memiliki keinginan atau kesukaan, tetapi mereka bisa beradaptasi dengan baik. Nah, terima kasih buat Dono. Baiklah, hari ini Ibu bertanya, sikap baik apa yang telah kalian kembangkan? Coba dikembangkan. Misalnya kehidupan sehari-hari, makanan, apakah hari ini sudah bekerja sama dengan teman walaupun hanya temannya memiliki perbedaan kesukaan? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah maksud kegiatan hari ini bisa dikembangkan dengan baik di rumah dan berusaha untuk menghargai, menghormati satu sama lain meskipun berbeda-beda. Misalnya dia berkulit hitam gitu, tapi sebagai sesama teman kita harus saling membantu, tetap rukun dan menghormati orang lain yang ada di rumah. Nah, itu. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, silakan anggota untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai.
Mungkin terima kasih buat teman-temannya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Jika ada yang salah dan tidak berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf. Mungkin sekian dan terima kasih. Selamat siang.